apa kabarnya nih? Luar biasa. Aduh, masih kurang semangat nih Kak. Coba kita sapa sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Laskar Kristus? Yes. Sekali lagi, Laskar Kristus? Yes. Kak Ines, minggu ini ibadah kita kayaknya cukup berbeda nih Kak. Kenapa nih Kak kira-kira berbeda? Karena minggu ini kita akan merayakan Hari Doa Anak Sedunia. Oleh karena itu, kakak-kakak semuanya mengucapkan selamat Hari Doa Anak untuk adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apa aja tuh? Ayo kita lihat sama-sama. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu nih, dengan lagu yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik dipersilahkan untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sudah? Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan memberi berkat, kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat bersekolah minggu seperti minggu-minggu biasanya untuk minggu ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih pada semangat nggak nih? Aduh, masih kurang semangat nih Kak. Gimana kalau adik-adik semua Kakak undang untuk bangkit berdiri? Kita mau nyanyi pujian dengan judul apa nih Kak? Jesus, you're my number one. Musik. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my
Ya adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Tapi sebelum pisah kelas, adik-adik perlu mempersiapkan buku, alat tulis, Alkitab, hati dan pikiran adik-adik semua. Oke, sekarang kita akan pisah kelas. Ada kelas PAUD, kecil, tengah, dan juga besar. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Oh Sukacitaku. Haleluya. Kita mau sama-sama menari buat Tuhan. Siap-siap ya. Yesus dahsyat. Katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi apa? Bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Sekarang ke sebelah kiri ya. Padanya aku berserah, Engkau sungaiku. Sekarang turun. Sekali lagi. Katakan, pam 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 pam. Kita mau sama-sama nyanyi dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Katakan oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus juru selamatku. Katakan padanya. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekarang sambil muter ya. Sekali lagi lebih semangat. Pam 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 pam. Kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat datang di kelas besar. Oke adik-adik, kakak mau mengingatkan sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak ingatkan adik-adik lagi untuk jangan lupa menyiapkan buku catatan, Alkitab, dan juga alat tulisnya. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik semua kakak ajak untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja bagi kehidupan kami. Sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau tanya lagi nih sama adik-adik. Ada yang masih ingat nggak cerita Kak Cia minggu lalu? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Betul sekali, cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, adik-adik masih ingat kan, Adam dan Hawa ini adalah manusia pertama. Dan juga Adam dan Hawa ini adalah laki-laki dan juga perempuan pertama. Serta mereka juga adalah suami istri pertama. Dan juga adik-adik, mereka adalah manusia berdosa pertama.
Minggu ini kita akan mendengarkan cerita yang tentunya nggak asing nih buat adik-adik semua. Cluenya adalah bahtera. Nah, adik-adik pasti tahu kan siapa yang disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Adik-adik tahu? Adik-adik ingat? Betul sekali, yaitu Nuh adik-adik. Sebelum kita lanjut ke cerita, kita akan mendengarkan dulu pembacaan firman Tuhan dari teman kita, yaitu Gisel. Silakan Gisel. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dengan perikop riwayat Nuh. Demikianlah bunyinya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gorif. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Amin. Terima kasih Gisel yang sudah membacakan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Sekarang adik-adik, kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan yang ada di permainan tentang air bah. Adik-adik semua bisa lihat gambar yang ada di depan. Nah, di sana tuh kan ada 18 pertanyaan. Dan kita akan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan yang ada di sana. Adik-adik, sekali lagi diingatkan jangan lupa untuk
mencatatnya di buku catatannya masing-masing ya. Kita akan bersama-sama menjawab pertanyaannya. Dan adik-adik jangan lupa tulis di buku catatannya pertanyaan dan juga jawabannya nanti. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang membuat bahtera? Kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, langsung bisa adik-adik tulis jawabannya di bukunya. Jadi, jawabannya adalah benar sekali, yaitu Nuh. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu siapa yang merancang bahtera? Nah, siapakah yang merancang? Tadi kan yang membuat bahtera adalah Nuh. Nah, sekarang yang merancang bahtera itu siapa? Kalau adik-adik tahu, langsung tulis di buku catatannya. Dan jawabannya adalah Allah. Iya, adik-adik, jawabannya adalah Allah. Yang membuat bahtera adalah Nuh, sedangkan yang merancang bahtera adalah Allah. Kita langsung lanjut lagi yang ketiga. Dari kayu apakah bahtera itu dibuat? Nah, itu kan karena Nuh membuat sebuah bahtera yang besar, jadi pasti kayu yang digunakan harus kuat. Nah, kira-kira menurut adik-adik kayu apa yang digunakan? Kalau adik-adik tahu, langsung jawab ya di bukunya. Dan jawabannya adalah kayu gopir. Ya, jadi yang digunakan untuk membuat bahtera itu adalah kayu gopir. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Berapa tahun Nuh bekerja membangun bahtera? Kira-kira perlu berapa tahun? Karena itu besar sekali adik-adik bahteranya. Karena nanti di dalamnya banyak sekali penghuninya. Tidak mungkin kan cuman beberapa minggu, beberapa bulan. Pastinya beberapa tahun. Nah, kira-kira berapa tahun nih adik-adik waktu yang digunakan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar? Adik-adik ada yang tahu? Ayo. Jadi jawabannya adalah sekitar 120 tahun adik-adik. Wah, luar biasa sekali, ternyata lama ya. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun sebuah bahtera yang besar juga kuat. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kelima. Yang tadi kan berapa tahun Nuh bekerja untuk membangun bahtera. Sekarang perlu berapa hari nih Nuh memenuhi bahtera? Nah, kan di dalamnya itu banyak, selain ada manusia, di dalamnya juga ada binatang nih adik-adik. Kira-kira perlu berapa hari Nuh ini memenuhi bahteranya? Jadi, jawabannya adalah 7 hari adik-adik. Yaitu ya, 7 hari berarti 1 minggu ya. Jadi, Nuh perlu 7 hari atau seminggu untuk memenuhi bahteranya itu. Selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan ke-6, yaitu siapakah yang membawa binatang-binatang ke dalam bahtera? Nah, siapakah itu yang membawa mereka ke dalam bahtera? Yaitu Allah adik-adik. Jadi Allah yang membawa binatang-binatang itu ke dalam bahtera adik-adik. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ke-7, yaitu siapakah yang menutup pintu bahtera? Jadi kira-kira siapakah yang menutup pintu bahtera itu? Pintu bahtera yang besar adik-adik. Siapakah itu? Dia adalah Allah. Nah, jadi yang menutup pintu bahtera itu adalah Allah. Oh ya, adik-adik, jawabannya jangan lupa ditulis di buku catatannya ya. Dan juga pertanyaannya di bawahnya kalian tulis jawabannya yang sudah kakak bilang tadi. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ke-8. Ada berapa orang yang berada di dalam bahtera?
ada Nuh, ada istrinya, ada ini, ada itu, ada ini. Nah, kira-kira ada berapa adik-adik? Berapa orang? Dan ternyata orang yang ada di dalam bahtera tersebut ada 8 orang adik-adik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Berapakah umur Nuh saat air bah dimulai? Kira-kira berapa ya umur Nuh saat itu? Kira-kira berapa? 100? 200? 300? Berapa? Jadi menurut adik-adik berapa? Dan ternyata umur Nuh saat itu adik-adik, saat air bah dimulai adalah 600 tahun adik-adik. Luar biasa sekali ya, umurnya sangat panjang. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Berapa lamakah hujan turun? Kalau hujan saat itu yang sampai bisa membuat dunia ini tenggelam adik-adik, bukan sehari 2 hari aja. Nah, kira-kira menurut adik-adik berapa lamakah hujan turun saat itu? Sampai daratan aja nggak kelihatan adik-adik. Bayangin, daratan itu tidak terlihat karena saking lamanya hujan itu turun. Iya, jadi jawabannya adalah 40 hari, 40 malam. Jadi selama itu adik-adik hujan turun dan juga menenggelamkan semua yang ada di bumi. Jadi daratan juga tidak terlihat adik-adik, semuanya tertutupi oleh air. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ke-11. Berapakah tinggi air di atas puncak gunung? Nah, adik-adik bisa memperkirakan nggak tinggi airnya? Jadi, tinggi air di atas puncak gunung saat itu yaitu lebih dari 6 meter. Wah, tinggi sekali itu pokoknya adik-adik. Lebih dari 6 meter. Selanjutnya, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ke-12. Berapa lamakah bumi menjadi kering? Mereka juga menunggu adik-adik berapa lama sampai bumi itu menjadi kering lagi. Nah, kira-kira berapa lamakah bumi menjadi kering? Kalau adik-adik tahu ceritanya, pasti adik-adik tahu jawabannya. Dan kalau tahu jawabannya, langsung tulis di buku catatannya. Jadi, yaitu perlu lebih dari 1 tahun mereka menunggu bumi menjadi kering adik-adik. Jadi selama itu. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Bagaimana cara Allah membuat bumi kering? Menurut adik-adik bagaimana? Yaitu dengan, jadi jawabannya adalah dengan angin adik-adik. Jadi cara Allah membuat bumi kering itu yaitu dengan angin. Selanjutnya pertanyaan yang ke-14. Di gunung apakah bahtera itu mendarat ketika air bah mulai surut? Nah, jadi mereka itu mendarat di gunung adik-adik. Dan di manakah gunung itu berada? Apakah nama gunung itu? Adik-adik ada yang tahu? Dia ada RR-nya lah adik-adik. RR. Jadi gunung R. Nah, gitu. Jadi tempat bahtera itu mendarat ketika airnya surut, yaitu adalah Gunung Ararat. Nah, Gunung Ararat adik-adik. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Apakah yang Nuh dan keluarganya kerjakan pertama kali setelah mereka keluar dari bahtera? Adik-adik tahu hal yang pertama kali mereka kerjakan ketika mereka sudah keluar dari bahtera? Hal yang pertama kali. Jadi jawabannya adalah hal pertama kali yang mereka lakukan setelah keluar dari bahtera yaitu menyembah Allah dengan korban bakaran. Jadi mereka membuat
persembahannya adik-adik dengan korban bakaran. Selanjutnya yang ke-16, adik-adik hafal nggak ini? Siapa sajakah nama anak laki-laki Nuh? Jadi Nuh itu punya anak laki-laki adik-adik. Nah, anak laki-lakinya itu ada 3. Siapakah itu? Yaitu Sem, Ham, dan juga Yafet. Itu nama anak laki-laki Nuh adik-adik. Selanjutnya, apakah yang Allah janjikan kepada Nuh setelah air bah surut? Nah, jadi Allah ini ada menjanjikan sesuatu nih adik-adik kepada Nuh setelah air bah surut. Nah, apakah janjinya itu? Yaitu Allah tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi dengan air bah adik-adik. Jadi hanya sekali adik-adik, tidak akan dilakukan lagi oleh Allah. Jadi itu janjinya kepada Nuh adik-adik. Dan pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah yang dipakai Allah untuk mengingatkan kita akan kovenannya dengan Nuh. Jadi kovenan ini adalah perjanjian nih adik-adik. Ada selain yang tadi, ada lagi ini perjanjian antara Allah dan juga Nuh. Ditandai dengan kemunculannya itu adalah sebuah tanda perjanjian adik-adik. Dia ini muncul setelah hujan. Kira-kira apakah itu? Dia berwarna, ada di langit, dan munculnya setelah hujan. Apakah itu? Betul sekali, yaitu pelangi adik-adik. Itu adalah janji yang dipakai Allah untuk mengingatkan kejadian saat itu adik-adik. Oke, itu dia permainan yang sudah kita jawab adik-adik, yaitu permainan tentang air bah. Jadi jangan lupa adik-adik tulis tadi pertanyaannya dan juga jawabannya ya. Kalau jawabannya masih ada yang tertinggal, bisa adik-adik ulang lagi ya videonya. Sekarang kalian tentunya sudah tahu kan adik-adik tentang kisah Nuh. Tentunya juga adik-adik juga tahu kan tentang kisah Nuh dari permainan yang sudah kita mainkan tadi, yaitu permainan tentang air bah. Tetapi ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin ya kalian tidak yakin dengan jawabannya. Seperti jawaban-jawaban yang tadi tuh kan banyak sekali, apalagi dari umur, dari tahun berapa lama dibuatnya Bahtera itu kan tadi sangat lama. Nah, mungkin kan kalian tidak yakin. Dan adik-adik, itu kan berarti masih ada banyak hal yang dapat kita pelajari tuh dari cerita Nuh. Sekarang kakak mau tanya, minggu lalu adik-adik masih ingat kan siapa tokoh utama yang ada di pelajaran minggu lalu yang diceritakan oleh Kak Cia? Selain Adam dan Hawa adik-adik, yaitu Kain dan Habel. Nah, dengan apa mereka dilahirkan? Jadi mereka adalah orang-orang pertama yang dilahirkan dengan natur dosa adik-adik. Adik-adik masih ingat kan? Manusia pertama yang melakukan dosa adalah Adam dan Hawa. Lalu setelahnya Hawa melahirkan Kain dan Habel adik-adik. Kenapa disebut natur dosa? Karena Kain dan Habel ini dilahirkan oleh Hawa, yaitu orang yang pertama kali melakukan dosa. Dan natur dosa itu disebut juga dengan dosa asal. Kan Adam dan Hawa adalah orang yang pertama kali melakukan dosa nih adik-adik. Nah, kira-kira apakah akibat dari natur dosa Kain? Yaitu akibatnya Kain membunuh Habel adik-adik. Dari sana kita belajar adik-adik kalau semua orang yang dilahirkan setelah Adam dan Hawa juga memiliki natur dosa, dan keberdosaan manusia itu juga bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya jumlah manusia. Jadi semakin banyak pertumbuhan manusia, maka dosa juga bisa tumbuh adik-adik. Dan adik-adik sekarang bisa lihat di depan ada lembar Devo 5 yang mencantumkan beberapa ayat Alkitab adik-adik tentang keberdosaan umat manusia dan juga dua jenis manusia.
Di lembar ini nanti adik-adik diskusikan ya, apa aja yang kalian pelajari dari ayat-ayat tersebut, dan juga berkat-berkat apa yang kalian dapatkan, sehingga kalian bersyukur kepada Allah. Jadi nanti lembar-lembar itu diisi ya adik-adik di buku catatannya. Adik-adik bisa lihat kan di sana ada ayat Alkitab dari Mazmur pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Di pertanyaan pertama ada pertanyaan, sebutkan 3 ungkapan yang dipakai di ayat 1 untuk menggambarkan orang fasik. Nah, di situ ada 3 ya adik-adik. Nanti adik-adik isi dan tulis di buku catatannya ya. Ini berdasarkan dari ayat 1. Jadi ayat yang ada di atasnya tadi ya. Dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Nah, apa saja yang menggambarkan orang fasik? Ada 3 dan adik-adik nanti tulis di sana. Selanjutnya yang kedua, di ayat 6, 2 kata apakah yang digunakan untuk menyebut 2 macam orang? Nah, nanti adik-adik baca di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Lalu kalau sudah ketemu jawabannya, adik-adik tulis jawabannya di sana. Dan selanjutnya yang ketiga, bacalah kedua kutipan itu dulu. 2 kata apakah yang artinya dipertentangkan untuk menggambarkan hubungan orang fasik dengan Allah dan orang benar dengan Allah. Di sini ada orang fasik dan orang benar. Nanti adik-adik baca di Mazmur pasal 92 ayat 7 sampai 10 dan juga di Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 14. Nanti di sana ketemu jawabannya. Hari ini kita akan belajar tentang keberdosaan manusia dan juga apa yang Allah lakukan terhadap dosa. Keberdosaan manusia itu sangat besar adik-adik. Jadi Allah menghukumnya. Dan seluruh dunia semakin memberontak nih melawan Allah adik-adik karena dosa itu. Dan Allah itu kudus dan Dia tidak tahan terhadap dosa. Maka dari itu Dia harus menghukumnya. Lalu Allah menghukum dosa dengan mengirimkan air bah ke seluruh dunia. Itu seperti di cerita Nuh tadi adik-adik. Karena sangat besarnya dosa, jadi Allah menghukum dosa dengan mengirimkan air bah ke seluruh dunia. Oke adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-13. Kalau adik-adik sudah buka Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 13, adik-adik bisa baca dulu ceritanya. Dan nanti jika sudah, kita akan bersama-sama melihat di kartu laporan kemajuan di Cari Tahu Yuk yang ke-6. Adik-adik dipersilahkan dulu untuk membaca ceritanya. Dan silahkan dijeda dulu ya videonya, dan setelah nanti sudah selesai membaca, adik-adik bisa melanjutkan videonya lagi. Oke, adik-adik semua sudah baca? Sekarang di depan sudah ada kartu laporan kemajuan di Cari Tahu Yuk yang ke-6. Jadi, kita bakalan nilai nih adik-adik di sini. Nah, menurut adik-adik, berapa nilai yang kalian berikan untuk umat manusia dalam setiap subjek? Jadi nanti adik-adik akan menilai nih, berapa nilai yang akan diberikan kepada umat manusia. Adik-adik bisa lihat di sana ada 4 subjek. Yang pertama, pikiran murni yang condong ke arah Allah. Yang kedua, persekutuan penuh kasih dengan pencipta. Yang ketiga, kasih terhadap sesama. Dan yang keempat, penguasa bumi yang bijaksana. Dan di bawahnya itu ada nilainya adik-adik. Nanti adik-adik yang isi nilainya.
entah itu A, B, C, D, atau F. Dan juga di nilainya itu ada keterangannya ya adik-adik. Kalau adik-adik kasih nilai A berarti ketaatan yang setia. Kalau adik-adik kasih yang B berarti dia bekerja dengan baik. Kalau adik-adik kasih nilai C berarti cukup memuaskan. Dan kalau adik-adik kasih yang D berarti dia kurang berusaha. Dan yang terakhir nilai F itu berarti gagal total ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik yang isi nilainya di sana. Sekarang kita lanjut lagi ke lembar cari tahu yuk yang di halaman kedua. Di sini ada cerita nih adik-adik. Yaitu cerita yang pertama, Sarah telah membicarakan tentang kejelekan Nanda sejak Nanda pindah ke sebelah rumahnya. Sekarang teman-teman Sarah juga melakukan hal itu. Mereka menertawakan rambut dan pakaian Nanda. Mereka menertawakan Nanda ketika dia tidak mengetahui jawaban atas sebuah pertanyaan di kelas. Tidak ada seorang pun yang mau duduk di dekat dia saat istirahat. Suatu hari, Sarah mendorong Nanda, sehingga dia menangis terseduh-seduh. Maka guru memanggil Sarah ke depan ruangan untuk berbicara kepadanya. Nah adik-adik, menurut adik-adik, hal apa yang benar atau baik untuk dilakukan ibu atau bapak guru? Nah, adik-adik nanti pilih ya di sana. Di sana sudah ada pilihan jawaban dari A sampai yang ke D. Nah, jadi menurut adik-adik, hal apa yang benar atau yang baik untuk dilakukan ibu atau bapak guru kepada Sarah dan juga Nanda? Jadi nanti adik-adik jawab ya jawabannya di buku catatannya. Selanjutnya di pertanyaan yang kedua, Roni dan Riko terlibat dalam masalah besar. Suatu malam mereka ingin bersenang-senang. Tidak ada yang salah dengan itu, sampai hal itu menyebabkan kaca-kaca jendela pecah dan isi kaleng-kaleng cat tumpah berhamburan. Sekarang mereka sedang menghadap hakim dalam pengadilan untuk remaja. Jika dia adalah seorang hakim yang baik, dia akan bersikap adil terhadap Roni dan Riko, dan adil terhadap Bapak Wawan yang garasinya hancur. Menurut adik-adik, hal apakah yang adil atau benar untuk dilakukan hakim tersebut? Jawabannya bisa adik-adik baca dan lihat di sini. Dan nanti kalau misalnya adik-adik sudah menemukan jawabannya, adik-adik bisa tulis di buku catatannya. Dan selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Manusia berada dalam persoalan yang besar. Allah telah membuat manusia dengan tujuan untuk mengasihi dan mengenal Dia. Tetapi ketika mereka berdosa, mereka harus meninggalkan hadirat-Nya. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin berpaling dan menjauh dari apapun yang berhubungan dengan Allah untuk menghibur diri mereka sendiri sepanjang waktu. Segera seluruh bumi penuh dengan kekerasan dan kebusukan, di mana semua pikiran dan usaha manusia diarahkan kepada ketidaktaatan dan dosa. Selanjutnya, menurut adik-adik, hal apakah yang benar atau baik untuk dilakukan oleh Allah? Adik-adik lihat jawabannya di sana, pilihan mana yang benar. Dan kalau adik-adik sudah lihat dan juga baca dan juga menemukan jawabannya, bisa langsung jawab di buku catatannya. Tadi kita sudah bersama-sama adik-adik membacakan setiap situasi, dan kita juga harus menentukan hal benar atau hal baik apa yang harus dilakukan. Di cerita pertama adalah hal yang adil dan juga hal yang benar bagi guru untuk memperingatkan Sarah yang mengganggu teman sekelasnya yang baru. Selanjutnya, untuk cerita yang kedua, hakim yang memutuskan dengan adil ketika dia menghukum dan meminta anak-anak membayar ganti rugi karena memecahkan kaca jendela. Begitu juga adik-adik, dengan tindakan Allah menghukum orang berdosa adalah adil dan juga suatu tindakan yang benar. Sama seperti di ayat Habakuk pasal 1 ayat 12 dan 13 yang mengatakan bahwa
Mata Allah terlalu suci untuk melihat kejahatan. Allah itu Maha Kudus dan oleh karena itu Ia tidak menoleransi dosa. Ia harus menghukumnya. Sekarang adik-adik buka lagi Alkitabnya dan buka di Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 22. Nanti adik-adik baca, dan menurut adik-adik ayat mana yang memberitahukan kalau Allah memutuskan untuk menghukum dosa. Jadi setelah adik-adik sudah membaca ayatnya dan ayat yang memberitahukan bahwa Allah memutuskan untuk menghukum dosa, itu terdapat di ayat 17, yaitu dengan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Dan mengapa hukuman dosa adalah maut? Karena itulah hukuman yang ditetapkan Allah, adik-adik, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu ada di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Karena kejahatan manusia, Allah memusnahkan dunia dengan air bah. Dari ayat Alkitab yang sudah adik-adik baca tadi, adik-adik pasti sudah banyak menemukan jawaban-jawaban yang nantinya akan kakak tanyakan. Seperti pertanyaan, siapa yang selamat dari air bah? Pastinya adik-adik tahu kan, kita tadi sudah bersama-sama membahasnya, yaitu Nuh, keluarga Nuh, dan semua binatang yang berada di dalam bahtera bersamanya. Jadi itu adik-adik yang selamat dari air bah. Selanjutnya, mengapa Allah memperlakukan Nuh berbeda dari orang-orang lain dengan membiarkan dia selamat dari air bah? Nah, menurut adik-adik, mengapa? Bisa adik-adik pikirkan dan ditulis di buku catatannya. Selanjutnya, apakah menurut adik-adik Nuh itu sempurna? Jawabannya tentu tidak, adik-adik, karena dia adalah keturunan Adam dan tentunya dia berarti juga mempunyai natur dosa. Tetapi adik-adik, kalau Nuh adalah orang berdosa, berarti dia juga layak untuk mati. Walaupun dia tidak seperti orang-orang lain dalam hal kejahatan dan juga kekerasan. Jadi ada sesuatu nih adik-adik yang berbeda dari Nuh. Mari kita temukan apakah itu. Menurut adik-adik, apa yang Allah berikan kepada Nuh? Nah, tadi kan Nuh adalah orang berdosa juga. Dia itu mempunyai natur dosa karena dia adalah keturunan Adam. Tapi dia ini tidak mati adik-adik saat ada kejadian air bah. Nah, menurut adik-adik, apa yang sudah Allah berikan kepada Nuh sehingga dia tidak mati sama seperti orang-orang lain yang melakukan dosa? Jadi, apa yang Allah berikan kepada Nuh yaitu kasih karunia dan anugerah di mata Tuhan atau di perkenaan Allah, adik-adik. Apa artinya itu? Nah, artinya itu Allah memberikan anugerah khusus kepada Nuh, adik-adik. Allah memberi Nuh anugerah khusus sehingga dia bisa mempercayai Allah. Allah juga memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan juga menyelamatkan keluarganya. Allah juga memberikan Nuh iman untuk mempercayai dan juga menaati dia. Dan apakah akibat dari pemberian iman oleh Allah kepada Nuh? Adik-adik bisa baca di Kejadian pasal 6 ayat 9 yang berbunyi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan ayat ini mengenai Nuh? Nah, yang sudah kita baca tadi yaitu dia adalah orang yang benar, tidak bercela, dan juga dia bergaul dengan Allah. Apa maksudnya bergaul dengan Allah? Maksudnya adalah dia mempercayai Allah,
Dia juga mempercayai firman Allah dan juga Nuh beriman kepada Allah. Itu maksudnya bergaul dengan Allah, adik-adik. Hal itulah yang membedakan Nuh dengan orang-orang lain. Allah memberinya iman untuk percaya kepadanya. Dan sekarang bagaimana hidup Nuh mencerminkan imannya? Selanjutnya adik-adik baca di Kejadian pasal 6 ayat 22 yang berbunyi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Iman Nuh kepada Allah, adik-adik, memampukan dia nih untuk mempercayai dan juga mentaati firman Allah. Nuh ini percaya kepada Allah, adik-adik, sedemikian rupa sehingga dia melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Meskipun hal itu tampak tidak masuk akal bagi dia ataupun bagi orang lain. Nah, iman dan ketaatan Nuh ini kepada Allah membuatnya berbeda, adik-adik, dari orang-orang sesamanya. Selanjutnya, adik-adik buka lagi Alkitabnya di 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Bunyinya, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nah, menurut adik-adik, apa yang dimaksud dengan pemberita kebenaran? Apakah adik-adik tahu? Jadi, pemberita kebenaran itu adalah Nuh memberitahukan tentang Allah kepada orang lain, dan juga dia mendorong mereka untuk mempercayai janji Allah. Dia juga memperingatkan mereka tentang air bah, adik-adik, dan juga Nuh menunjukkan kalau dia ini percaya kepada Allah dengan membangun bahtera tepat seperti yang sudah Allah perintahkan kepada Nuh. Di Kejadian pasal 7 ayat 23 itu memberitahu kita nih adik-adik kalau semua orang mati dalam air bah. Mereka menolak berita yang disampaikan Nuh, adik-adik. Hanya Nuh yang mempercayai dan juga menaati Allah, adik-adik. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dari air bah. Jika firman Allah memerintahkan kalian nih adik-adik untuk melakukan sesuatu dan semua orang lain malah menertawakan kalian, kalian itu berarti mempunyai kesempatan untuk menanggapi Allah seperti Nuh menanggapinya, adik-adik, yaitu dengan mempercayai dan menaati Allah. Setelah air bah surut, adik-adik, Nuh dan juga keluarganya keluar dari bahtera, dan Allah menyampaikan beberapa hal yang penting nih kepada mereka. Apakah itu? Sekarang adik-adik bisa lihat di depan. Sudah ada lembar cari tahu yuk di halaman yang ketiga. Di sana ada permulaan yang baru. Kita lihat pertanyaan yang pertama adalah Allah memberi Nuh dan anak-anaknya sebuah perintah. Apa yang Allah beritahu pada Nuh dan anak laki-lakinya untuk dilakukan? Yaitu beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan juga penuhilah bumi. Jadi itu yang Allah beritahu adik-adik kepada Nuh dan juga anak laki-lakinya. Selanjutnya yang kedua, siapakah yang diberikan perintah ini sebelumnya? Nah, jawabannya itu ada di Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa, adik-adik. Jadi mereka yang diberikan perintah itu sebelumnya. Selanjutnya di pertanyaan yang kedua, Allah memberi Nuh dan anak-anaknya karunia. Pertanyaannya, apa yang Allah berikan pada Nuh dan keluarganya? Jawabannya yaitu izin untuk memakan daging hewan. Selanjutnya yang ketiga, Allah memberi Nuh dan juga anak-anaknya peraturan atau perintah baru. Pertanyaannya, apa yang Allah tetapkan sebagai hukuman untuk pembunuhan dan mengapa dia melakukan ini? Jawabannya adalah hukuman untuk pembunuhan adalah mati. Dan mengapa dia melakukan ini?
yaitu untuk menjaga kelestarian kehidupan manusia di dunia yang kejam dan juga keras, adik-adik. Allah mengetahui dengan jelas, adik-adik, kalau ada banyak pembunuhan di masa depan karena dosa itu masih ada di dalam dunia. Karena Allah menetapkan hukuman mati bagi seorang pembunuh. Dan akhirnya Allah memberikan sebuah janji baru, adik-adik, yang disebut dengan kovenan. Sekarang adik-adik, kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Di sana ada 3 pertanyaan, yaitu apa itu kovenan, apa janji terbesar di dalam kovenan Allah dengan Nuh, dan yang ketiga, jikalau Allah tidak akan mengirimkan air bah lagi, apa yang akan dilakukannya terhadap dosa. Jadi yang pertama, apa itu kovenan? Jadi kovenan itu adalah sebuah relasi atau hubungan, adik-adik, yang Allah tetapkan dengan kita dan dijamin oleh firman-Nya. Selanjutnya, yang kedua, apa janji terbesar di dalam kovenan Allah dengan Nuh? Yaitu tidak akan pernah lagi mendatangkan air bah untuk menghukum dosa. Dan yang terakhir, kalau adik-adik sudah tahu jawabannya dan sudah baca di Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu jikalau Allah tidak akan mengirimkan air bah lagi, apa yang akan dilakukannya terhadap dosa? Yaitu mengutus Sang Juru Selamat suatu hari nanti. Itu dia adik-adik jawabannya. Jangan lupa adik-adik catat di buku catatannya. Dan di bawahnya ini adik-adik ada kata-kata untuk diketahui. Seperti kata kudus, kata adil, murka, dan juga kovenan. Jadi supaya kita tahu adik-adik apa arti-arti yang sebelumnya sudah kita dengar tadi. Adik-adik sudah lihat kan ketika Allah berjanji tidak akan lagi memusnahkan dosa dengan air bah, Dia tidak akan berkata Dia akan mengabaikan dosa. Nah, Allah mempunyai rencana untuk menangani dosa, adik-adik, yaitu rencana yang telah Ia ungkapkan di Taman Eden. Nah, itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 15. Nanti adik-adik bisa baca di Alkitabnya. Nah, Dia akan mengutus juru selamat suatu hari kelak, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kakak mau tanya lagi, apa adik-adik masih ingat nggak apa yang kita bahas di awal-awal tadi? Tanda apa yang Allah berikan kepada kita untuk mengingatkan kita akan janjinya? Masih ingat nggak adik-adik sama permainan kita yang ada di awal tadi? Janji yang ada di langit. Apakah itu? Betul sekali adik-adik, yaitu pelangi. Nah, ketika kita melihat pelangi, kita juga harus selalu mengingat nih adik-adik, kalau Allah berjanji tidak akan lagi memusnahkan dunia dengan air bah, tetapi Dia berjanji akan mengutus juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya adik-adik, kita akan menjawab lagi di lembar cari tahu yuk yang terakhir yang ada di halaman 4. Nah, di sana ada 4 gambar adik-adik. 2 di atasnya ada penyebab, tindakan Allah, dan juga siapa yang mati, dan yang di bawahnya adalah hasil. Kita akan bersama-sama mengisinya. Kita juga akan membandingkan peristiwa-peristiwa saat air bah, saat kematian Kristus, dan juga saat penghakiman terakhir. Kita akan membahas penyebab yang pertama, yaitu saat air bah. Nah, apakah penyebabnya? Apa yang menyebabkan murka dan penghakiman Allah atas manusia pada zaman Nuh? Nah, penyebabnya yaitu kejahatan dan dosa. Selanjutnya, tindakan Allah. Apa yang Allah lakukan terhadap dosa mereka? Yaitu Dia mengirimkan air bah. Selanjutnya, siapa yang mati? Yaitu semua orang kecuali Nuh dan siapa? Dan keluarganya. Itu dia adik-adik di gambar pertama. Kita selanjutnya jawab yang di lembar kedua. Apakah penyebabnya? Apa yang menyebabkan murka dan penghakiman Allah di kayu salib? Yaitu
dosa adik-adik. Jadi itu penyebabnya. Selanjutnya, tindakan Allah, apa yang Allah lakukan untuk menuntaskan dosa kita sekali dan untuk selamanya. Tindakan Allah yaitu Ia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Dan siapa yang mati? Yaitu yang mati ialah Yesus, mati di kayu salib untuk menebus hukuman dosa kita. Selanjutnya kita ke bagian hasil adik-adik. Bagaimana Allah menunjukkan anugerah dan kemurahannya pada saat air bah? Jadi, semua manusia mati kecuali 8 orang. Nah, kecuali 8 orang yang ada di bahtera itu ya adik-adik. Nah, tetapi Allah memilih 8 orang ini untuk menerima anugerah dan juga luput dari kehancuran. Itu dia hasilnya adik-adik. Dan bagaimana Allah menunjukkan anugerah dan belas kasih atau kemurahan hatinya di kayu salib? Yaitu hasilnya juru selamat yang tidak berdosa mati, menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Di masa yang akan datang, Allah akan memusnahkan dunia dalam penghakiman. Tetapi Ia telah memilih untuk menyelamatkan dan memberikan anugerahnya kepada banyak orang, lebih dari yang bisa kita bayangkan. Jadi adik-adik, kita melihat kalau di dalam kedua situasi di atas, beberapa orang menerima anugerah dan juga lolos dari kehancuran total. Nah, anugerah Allah ini yang memungkinkan Nuh untuk memulai hidup yang baru. Dan juga anugerah Allah memungkinkan mereka yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat menerima hidup yang baru dan bersama dengan Dia juga di sorga untuk selama-lamanya. Kita dapat bersuka cita adik-adik atas janji-janji dan juga ketentuan yang sudah Allah atur di dalam Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Oke adik-adik, itu dia cerita minggu ini tentang Nuh. Dan sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan. Dan ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu dia adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa adik-adik hafalkan di rumah ya. Dan jangan lupa adik-adik mengerjakan tugasnya yang ada di Devo 5 tadi ya. Baik, sekarang kita akan menutup cerita kita adik-adik dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di saat kami tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Tuhan, kiranya apa yang sudah kami baca dan kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga sertai kehidupan kami. Tuhan juga lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya juga Kau selalu memberikan kesehatan bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan lagi di cerita kelas besar selanjutnya. Shalom. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Adik-adik harus menyiapkan satu buah amplop kosong. Lalu di amplopnya adik-adik jangan lupa tulis hari, tanggal, dan tahun minggu ini. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik dipersilakan untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Jika sudah, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ini. Dan kiranya persembahan kami ini berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan pujian. Apa nih Kak judulnya? Judulnya Berilah yang Baik.
Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, adik-adik semua diundang untuk bangkit berdiri. Kalau sudah berdiri, adik-adik dipersilahkan untuk berdiri siap dan tegap. Seperti kakak-kakak yang ada di video. Sudah? Iya, kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Kuasa Doa.
itu tadi ibadah kita pada minggu kali ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk berdoa. Tapi berdoa minggu kali ini akan berbeda nih adik-adik. Karena berdoa minggu kali ini akan dibawakan secara berantai oleh perwakilan dari kelas PAUD, kecil, tengah, dan juga besar. Iya, oleh karena itu adik-adik semua dipersilahkan untuk mempersiapkan dirinya, melipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada minggu hari ini kami dapat mengikuti ibadah online dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pada minggu hari ini kami sedang memperingati Hari Doa Anak Sedunia. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang selalu berdoa kepadamu, dan kiranya mereka selalu rajin dan setia dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu doa-doa kami ini pasti selalu akan Kau dengarkan. Haleluya. Yesus mau doa buat mama, papa, adik, kakak kita dilindungi Tuhan Yesus. Kita diberi kesehatan. Terima kasih Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi teman-teman kami yang sekarang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Kiranya Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka agar dapat pulih sehat seperti sedia kala kami. Juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang berduka. Tuhan, limpahkan kasih-Mu kepada mereka agar mereka dapat tetap tambah sabar dan menerima keadaan yang telah terjadi kepada mereka. Kami percaya Tuhan, setiap mukjizat yang terjadi pastinya terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Haleluya. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak, Ibu Pendeta, penginjil, kakak-kakak sekolah minggu, serta siapapun yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan kiranya dengan kabar sukacita yang mereka sampaikan, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup dan mempunyai kerajaan sorga. Berikan kekuatan agar mereka tetap setia dalam pelayanan dan bisa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang mengetahui kelemahan dan kekuatanku, dan selalu menarik diriku kepadamu. Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus selalu ada untuk kami, sehingga kami bersukaria. Tangan-Mu terulur menuntut langkah kakiku. Dari aku kecil hingga saat ini ya Bapa, jika Engkau mengizinkan aku dan teman-teman semua menjadi seorang pemimpin, jadikanlah kami pemimpin yang takut akan Engkau dan bijaksana seperti Raja Salomo. Bimbinglah kami Tuhan Yesus agar kami dapat menggapai cita-cita kami, sehingga kami dapat membahagiakan orang-orang yang kami sayangi. Namun tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami juga berdoa untuk para pemerintah dan pemimpin negeri ini, dari presiden, anggota MPR, DPR, dan menteri-menteri yang terlibat dalam memimpin negeri ini, dari jajaran pusat, daerah, hingga pelosok-pelosoknya. Kiranya mereka diberikan hati yang bijaksana, kepribadian yang adil,
dan kiranya pekerjaan-pekerjaan mereka dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga negeri ini diberi kedamaian, keamanan, dan kemakmuran. Haleluya. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk dunia kami yang sampai saat ini masih dilanda COVID-19. Tolong kiranya Tuhan jamah, pulihkan, dan sembuhkanlah mereka yang sekarang sedang terpapar virus tersebut, agar mereka dapat kembali pulih, sehat seperti sedia kala, untuk berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara yang sekarang sedang berperang melawan satu sama lain. Tolong kiranya Tuhan bukalah hati mereka agar mereka dapat sadar bahwa perang yang terjadi saat ini merugikan banyak hal dan membuat orang-orang menderita serta kesulitan. Sekarang kami juga berdoa untuk pelayanan sekolah hari Minggu kami, agar pelayanan kami ini dapat terus maju dan berkembang di dalam tangan-Mu. Serta kami kakak-kakak pengajar sekolah hari Minggu, agar terus semangat dan setia untuk melayani dan memuji nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.